Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Hai, apa kabar kalian semua? Sudah hari keberapa nih kalian di rumah aja? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di episode kali ini gua akan kedatangan tamu melalui nggak virtual sih, via telepon. Karena kondisinya kita nggak bisa bertemu, akhirnya di podcast pertama gue hari ini gue akan menelpon sahabat gue yang 14 hari dia harus di karantina, 14 hari dia harus melawan pandemi COVID-19, dan hari ini dia akan bercerita banyak bagaimana suka dukanya untuk melawan COVID-19. Penasaran? Check this out. Oke bro, apa kabar? Oke bro, baik bro. Gila, long time no see ya, udah lama banget gak ketemu. Sebelumnya gue turut prihatin. Bagaimana kabar lu sekarang? Baik, saya sekarang sih masih ada baikan. Sekarang mengkarantina lagi, posisinya tuh mengkarantina mandiri sih. Iya. Oke. Bro, boleh nggak bro ceritain dikit aja ke teman-teman pendengar yang gue sekarang kita lagi ngobrol nih, awal mulanya lu bisa terdeteksi terpapar COVID-19 gimana sih bro? Jadi gini ceritanya, awalnya tuh waktu yang pertama tuh saya kan masih ada melakukan perjalanan dinas tuh ke Singapura. Memang lagi marak sih, lagi ada COVID-19 ini. Cuman karena di Indonesia tuh masih belum tanpa marak banget ya, saya cuek-cuek aja karena pergi ke Singapura itu masih bisa lah gitu kan. Oke, masih bebas lah ya kita ke Jakarta ke Singapura gitu ya. Saya ada sekitar semingguan lah di sana. Semingguan? Ya, seminggu. Oke. Jalan sih ibarat ya jalan ke mall, makan, ketemu orang. Saya nggak sadar, nggak orang asli ternyata di Singapura sendiri itu nggak tampak aware, nggak pakai inilah, asli nggak pakai masker. Di Singapura juga masih kayak biasa aja, kayak nggak ada. Biasa aja, nggak ada. Oke. Kayak saya oke lah, nggak ada masalah nih gitu. Dan kan ya, perusahaan yang saya temuin itu supplier dia tuh asli dari Cina. Oke. Nggak tahu nih gitu kan. Salah satu dari mereka tuh atau ada yang dimana saya kurang paham. Nah begitu udah pulang ke Indonesia, terus selang seminggu saya berangkat lagi ke Singapura lagi. Juga ke Surabaya. Ke Surabaya. Oke. Surabaya itu ya ketemu juga klien. Saat mau berangkat di tanggal berapa ya? Saya lupa nih tanggalnya. Itu di Bandara memang sebelum mau berangkat itu saya merasa badan kurang enak. Tapi batuk ya sedikit. Agak demam. Nah, saya kira karena kecapean kan. Oke. Karena pulang dari Singapura. Kantor kerja terus pergi lagi, itu kan ibarat karena ada project kan. Ya mungkin saya pikir itu karena kurang kecapean ya, saya oke lah berangkat. Sampai di bandara dicek suhu, cek suhu. Oke. Oh ini tinggi nih katanya. Oke. Nah, saya berapa tuh itu? Di ceknya 40. 40 Saya nggak merasa ini kan gitu. Memang jadi memang saya langsung pas udah ditarik dibawa ke bandara itu ada inilah tempat, ada dokter. Ditanya bapak kenapa katanya kayaknya kurang enak badan, kok saya agak sesak ya gitu. Batuk flu gitulah. Tapi batuknya nggak frekuensinya nggak sering. Nah langsung dari itu di cek ini nggak bisa melakukan perjalanan ini. Waduh. Padahal saya sudah janjian sama di tiket ya, langsung saya di situ telepon atasan saya nggak bisa, saya di karantina, langsung diputuskan karantina, dibawa ke sakit yang sudah dirujuk. Jadi lu langsung dari bandara itu langsung dibawa ke rumah sakit yang rujukan dari bandara itu?
Betul, bandara itu. Dan lu nggak ada persiapan tuh? Lu nggak ada persiapan? Nggak ada sama sekali. Langsung tuh. Karena saya tidak tahu lagi rame-ramenya di situ kan, nggak tahu. Langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Begitu dibawa ke rumah sakit rujukan, saya pas sampai IGD udah didiamin gitu, makanya baru kaget. Saya didiamin gitu tuh, memang diisolasi langsung gitu. Itu ada saya sama 1 hari 1 malam didiamkan. Di IGD itu? Iya betul, di IGD itu didiamkan. Terus posisi lu langsung boleh ketemu sama keluarga atau enggak tuh pas lagi lu info? Belum bisa, langsung di dijaga, udah nggak bisa ketemu sama keluarga ataupun yang lain. Betul, jadi begitu sampai rumah sakit rujukan itu kayak handphone apa itu langsung diambilin semua. Oh iya? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan diambilin langsung, saya nggak bisa ngapain. Waduh, ini kayak ekstrim banget misalnya gitu. Iyalah. Saya langsung diduga nih di suspek ini ada indikasi ke arah COVID-19 kan. Oke. Baru 1 hari, baru setelah itu baru dicek, langsung dicek. Kan dicek itu kan belum ada tuh alat yang cepat gitu kan. Yang belum, karena waktu itu memang posisi belum ada alat-alat yang ini ya. Kalau boleh tahu bro, tanggal berapa tuh bro kejadian lu langsung di isolasi atau karantina itu? Kira Februari. Iya, Februari kalau nggak salah. Akhir-akhir menjelang ke Maret lah kalau nggak salah tuh. Berarti sebelum pemerintah mengumumin yang 2 orang itu ya? Sebelum itu. Oke. Di situ saya telepon, terus keluarga juga nggak bisa ngejenguk atau gimana, ya. Mau saya harus diam di rumah sakit rujukan itu di kamar, benar-benar keisolasi banget. Nggak bisa ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain asli lah, mau ke belakang aja saya udah nggak bisa. Pokoknya udah kayak ini banget lah, kayak orang penjara lah gitu. Ya ibarat keluarga ya sedih juga gitu. Jadi sedih, jadi semakin ini juga sih, aware juga kan. Dengan adanya kan kita yang tadinya kayak kurang aware, jadi keluarga juga sedih, tapi terus mendoakan juga sih. Karena lebih aware lagi lah gitu. Itu pun ya namanya istri kan mau jenguk saya kan nggak bisa ya, takut takut gimana karena belum ada keluar hasil, ya sudah ditahan gitu sih. Hari keberapa bro keluar tuh? Hari keberapa keluarnya? Hari keberapa keluar tes lu dikatakan positif atau negatifnya tuh sama rumah sakit? Itu ada lebih dari seminggu, saya keluarnya. Lebih dari seminggu? Lebih dari seminggu karena nunggu. Lama proses tunggu itu saya betul-betul di karantina betul. Itu kayak orang gila lah. Mau nelfon gak bisa, ngomong sama siapa, sama tembok. Iya. Gak bisa lah. Kayak betul-betul ya gak ada teman lah. Berada di dunia gak ada penghuni gitu. Iya, benar-benar lu sendiri banget gitu ya. Iya. Setelah lu seminggu gitu keluar, hasilnya ada 10 harian deh. 10 harian. Dokter ngumumin tuh ke lu. Karena kan udah mulai ada pemerintah tuh kayaknya udah mulai ada alat-alat gitu kan. Karena gue nggak pernah baca, nggak bisa lihat berita karena ya bener-bener TV dari mana kan semua sempat ini semua. Bener-bener dia ada semua kali. Nah dari situ langsung dokter datang, ini bapak negatif. Wah, saya belum. Bapak cuma ada kasih peradangan aja di pernapasan bapak, jadi bapak harus dirawat dulu gini. Nah tetap peradangan gitu, tetap saya tetap dirawati selama 14 hari gitu. Jadi setelah seminggu itu diisolasi lagi? Masih tetap. Jadi takutnya ada lebih takutnya kenapa? Jadi itu saya ditanyain tuh, bapak udah sampai kemana? Ditanya sampai udah pernah ketemu orang dulu. Itu pun ditanya-tanya sampai teman saya pun diinspirasi sama polisi itu. Jadi saya tahunya tuh teman saya yang saya interaksi itu begitu saya udah diantar ke rumah pakai ambulan, ditelepon gitu. Ditugasi bro, saya lagi ini karena saya diduga suspek itu kan. Iya diduga suspek, oke.
Jadi interaksi yang saya itu kemana-mana aja saya sama teman. Lu ditanya tuh, jadi lu interaksinya sama siapa aja, terus Betul. kemana aja gitu ya? Betul, saya ditanya tuh. Sampai pun teman-teman yang itu begitu saya tahu tuh, sampai saya di sini tuh ditanya juga. Itu ditanya satu-satu, yang teman-teman yang berkomunikasi dengan lu? Iya, ditanya tuh semua, sampai nomor telepon yang bisa dihubungin. Selama lu di karantina, pesan apa sih yang lu pengen sampaikan ke semua? Kan banyak nih netizen Indonesia kan ada yang mau dengar himbauan pemerintah yang stay at home atau yang di rumah aja. Ini tapi kan ada juga yang modelnya kan masih harus keluar atau yang masih kadang-kadang ada yang bandel juga kayak gitu. Pesan lu apa bro sebagai orang yang mengalami di karantina terus di kena statusnya suspek dan harus benar-benar sampai sekarang masih diisolasi, gimana bro pesan-pesannya bro? Pesan-pesannya adalah ya tetap jaga kesehatan, terus stay at home lah, betul. Jadi kurangi interaksi ke interaksi dengan orang-orang. Jadi ya jangan lupa memang sering jaga kebersihan itu utamanya. Terus ya dengan adanya ini saya sih kita introspeksi diri lah, jadi kita semakin menjaga pola hidup kita gitu. Karena dengan pola hidup kita teratur ya kita nggak akan ada mengalami kejadian seperti kayak gini. Itu pun mau ada virus corona bagaimana, dengan pola hidup kita teratur, sehat lah ya. Sehat ya, nggak akan ada terjadi apa-apa sih gitu. Itu intinya. Memang pola hidup itu yang memang kita harus ini. Ibarat ya saya sebagai manusia pun ya memang saya ada dana-dana, tapi setelah mengalami kejadian ini kita memang harus merenungkan diri. Kalau kita tidak hidup teratur atau pola hidup kita berantakan ya akan sama mengalami ya seperti yang saya alami lah. Misalkan bisa juga positif, bisa negatif untuk COVID-19 ini gitu. Boleh nggak bro kasih semangat sama teman-teman pendengar yang ataupun yang baik itu yang dia diduga suspek ataupun yang sudah positif ataupun ya hasil tes negatif tapi kan harus dikarantina mandiri, boleh nggak bro kasih semangat ataupun semangat sih kalau menurut gue semangat untuk supaya ya kita sama-sama kalau di hashtag kan Indonesia melawan COVID-19 atau yang tetap stay at home, boleh nggak bro dari lo? Boleh. Gimana? Bagi teman-teman nih yang mungkin ada yang sebagai positif, ada yang negatif, terus ya bagi yang positif tetap harus semangat untuk sehat, jangan takut, keluarga, terus ya kita jaga kesehatan. Ingat ya kita balik lagi sama Tuhan, kita banyak berdoa. Kalau dengan adanya ini kita terus kita akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu intinya tuh kita harus kuat dan tabah gitu. Jangan kita pikiran yang negatif itu kita hilangkan, coba pikiran positif dan lebih mendekatkan lagi sama Tuhan. Insya Allah itu semua akan dipulihkan kembali. Dan itu selama saya alami, selama saya di rumah sakit, tetap dapat pikiran negatif, jangan saya merumahkan pikiran, kita coba pola pikir kita, jadi semua aura tuh positif semua sih. Jadi kita nggak akan mengalami kecemasan yang gimana gitu, karena kita semua serahkan sama Tuhan. Jadi jangan lupa juga kita harus jaga kesehatan. Kita berdoa sama-sama agar COVID-19 ini cepat berlalu, apalagi kan kalau yang muslim kan sebentar lagi mau Ramadan, kita biar bisa aktivitas lagi seperti biasa, ataupun teman-teman yang agama lain kita saling berdoa semoga ini COVID-19 ini kita sama-sama ikuti anjuran pemerintah yang stay at home atau yang di rumah aja. Itu benar-benar sangat berpengaruh banget ya bro buat keadaan sekarang, dan kita harapin sih, kita dukung dan kita selalu bilang terima kasih buat teman-teman medis yang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19. Bro, siap. Bro, thank you banget ya bro waktunya. Oke. Gua tunggu kabar baiknya lagi nanti setelah kita bisa ketemu nanti setelah COVID-19 berlalu nih. Terima kasih buat para pendengar semua yang sudah berkenan mendengarkan podcast pertama gue hari ini. Semoga dapat menginspirasi kalian semua. Dan tetap stay at home, tetap waspada, jangan panik. Kalau bisa pun kalau lu harus keluar, gunakan masker kain. Ikuti anjuran pemerintah.
Sampai ketemu di episode berikutnya.